Selamat datang di Netflix, channel yang tidak hentinya untuk menghibur kalian semua dengan alur cerita film yang menarik yang sayang untuk kalian lewatkan seperti mantan kalian. Bersama saya Mbak Tresno, seorang yang sudah cukup umur untuk bercerita pada kalian tentang film selain episode 4. Karena dalam episode ini hal-hal yang enak semakin liar dan tak terkendali, mamen. Drama Korea yang rilis pada Juli 2025 ini diberi rating 18+ oleh pihak produksinya, jadi lebih bijaksana untuk pastikan kalian sudah masuk kategori itu ya. Film seri televisi web bergenre fantasi misteri ini dirilis oleh Wake yang digarap berdasarkan webtoon karya Komabi. Serial ini dibintangi oleh Lee So Hyuk, Lee Dae, dan Arin. Sebelum kita menuju ke ceritanya, kami ingatkan video ini hanya menceritakan alurnya saja ya. Jadi kami sarankan untuk menonton versi full filmnya. Yuk kita langsung saja mengarungi S-Line episode 4-nya. Let's go! Ji-wook masih tidak mengerti perkataan Hyun-hyuk tentang garis merah yang menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan enak-enak. Apalagi Hyun-hyuk mengaku bisa melihat garis tersebut dari sejak lahir tanpa menggunakan kacamata atau apapun. Ji-wook yang tampak sulit untuk memahaminya membuat Hyun-hyuk menduga jika Ji-wook tidak mempercayainya. Tapi Ji-wook membantahnya. Ji-wook percaya pada perkataan Hyun-hyuk karena sebelumnya dia tahu kalau Kim kedapatan mencuri kacamata di dalam tas Sona sebelum terjatuh dari atap sekolah. Hyun-hyuk pun melanjutkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Kang Sona mengancam banyak orang setelah melihat garis S-line orang lain. Ji-wook merasa bahwa kacamata yang bisa melihat S-line itu jumlahnya tidak hanya satu. Dikarenakan sebelumnya tetangga pria yang merupakan guru matematika hampir membunuh tetangga wanita mereka juga menggunakan kacamata yang sama. Hyun-hyuk lalu melihat Kang Sona di rumah sakit dengan garis merah di atas kepalanya yang perlahan menghilang. Tapi rupanya itu hanya mimpi saja. Di jam istirahat, Hyun-hyuk mengobrol dengan teman wanitanya dan ketua kelas. Mereka mengkhawatirkan Hyun-hyuk yang tadi di kelas seperti bermimpi buruk. Mereka mengajak Hyun-hyuk untuk bermain bersama di akhir pekan, tapi Hyun-hyuk menolaknya karena ia baru saja diterima kerja paruh waktu di motel. Di waktu yang sama, di ruang administrasi sekolah, staf wanita bernama Mi-song yang memakai kacamata dimarahi lagi oleh atasannya karena tidak bekerja dengan baik dan memintanya mengulangi pekerjaannya lagi. Si atasan yang tidak memiliki garis merah di atas kepala membuat Mi-song sadar bahwa emosi yang tidak stabil itu disebabkan karena si atasan tidak pernah berhubungan enak-enak dengan siapapun. Pada saat di kantin, para guru makan bersama. Mi-song mengaku dari Busan dan sedang belajar menghilangkan aksennya karena ia bercita-cita menjadi artis. Tatapan Mi-song lalu tertuju pada guru musik pria yang jadi buah bibir para guru wanita karena ketampanannya. Menjelang malam, Mi-song yang memakai wig berjalan sambil bermain stapler datang ke motel. Di hari lain, Hyun-hyuk mulai bekerja paruh waktu di motel. Dia melayani pelanggan yang datang tanpa melihat wajah mereka, dikarenakan kebanyakan pengunjung yang datang menyewa kamar hanya untuk melakukan hubungan enak-enak saja. Sementara di kantor polisi, Ji-wook dan rekannya belum bisa memecahkan kasus kematian guru bahasa, hilangnya Kim, dan jatuhnya Kang Sona dari rooftop. Dugaan mereka guru bahasa lah yang mendorong Kang Sona, tapi berdasarkan keterangan keluarga, si guru bahasa takut ketinggian. Ji-wook mengatakan agar mereka fokus mencari kacamatanya terlebih dahulu, karena dengan kacamata itu mereka bisa melihat dengan siapa orang-orang itu pernah berhubungan yang dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran yang disembunyikan. Tak lama kemudian, kapten datang dan Ji-wook langsung menyembunyikan penyelidikannya. Di waktu lain, Hyun-hyuk kedatangan tamu yang tidak lain adalah kedua temannya. Mereka ingin menemani Hyun-hyuk bekerja. Hyun-hyuk berniat mengusir mereka untuk pergi dengan beralasan motel dilarang untuk orang-orang di bawah umur. Tapi si teman wanita mengelak dan berkata jika Hyun-hyuk pun masih di bawah umur. Lalu kedua temannya itu ingin mengetahui siapa saja tamu motel itu yang membuat Hyun-hyuk berusaha menghalangi mereka membuat keramaian.
Mereka bertiga pun berakhir dengan duduk berhimpitan di ruang resepsionis. Setelah itu, Mi Song datang dengan wignya dan memesan ruang 206. Teman wanita Hyun Yup merasa jika tamu itu mirip dengan orang yang ia kenal. Di dalam kamar, Mi Song bicara sendirian, latihan monolog agar lebih jago berakting. Dia bercerita bahwa sudah sering tidur dengan banyak pria, dan sekarang sejak guru musik datang, Mi Song merasakan jatuh cinta yang teramat dalam. Mi Song sangat takut jika tidak bisa memiliki guru musik sepenuhnya. Kemudian Hyun Yup dan dua temannya melihat kepulangan Mi Song. Kejadian itu membuat si teman wanita yakin jika tamu itu adalah Mi Song, seorang staf administrasi di sekolah mereka. Mi Song pulang ke rumah dan mengamati kehidupan orang lain dengan kacamatanya dari balik jendela. Ada banyak garis merah yang saling berhubungan. Di sisi lain, Ji Wook membuka berkas lama tentang kasus ibunya Hyun Yup. Ibu Hyun Yup menyadari jika si ayah selingkuh dengan adiknya. Hyun Yup yang saat itu berusia 5 tahun adalah satu-satunya saksi dari kasus tersebut. Hyun Yup menggambar garis-garis merah yang saling berhubungan di kepala orang-orang. Dan saat melihat foto ibunya Hyun Yup, Ji Wook teringat akan benang merah yang Hyun Yup sambungkan di rumahnya. Setelah itu Hyun Yup dan Ji Wook bertemu di rumah sakit. Ji Wook bertanya tentang S-line yang Hyun Yup lihat di kepala Kang Sona yang tidak terhubung dengan murid pria di sekolah mereka. Hyun Yup tidak tahu kemana S-line milik Kang Sona terhubung karena bukan di area sekolah mereka. Ji Wook menduga jika orang yang mendorong Kang Sona adalah orang yang garis merahnya terhubung dengan Kang Sona. Pulang ke rumah, berita itu pun muncul tentang pembunuhan yang dilakukan seorang pria yang bahkan tidak tampak penyesalan sama sekali. Pria pembunuh itu menggunakan kacamata. Hyun Yup jadi yakin omongan Ji Wook. Jika tidak hanya ada satu kacamata saja yang bisa digunakan untuk melihat S-line. Hari berikutnya di sekolah, Mi Song memberanikan diri mendekat ke ruang musik. Guru musik sedang mendengarkan instrumen kesukaannya seorang diri. Mi Song berbahasa basi mengaku jika musik yang si guru dengarkan sangat enak didengar. Si guru musik menebak jika Mi Song sebenarnya ingin menjadi artis karena sangat pandai mengekspresikan sesuatu dengan bahasa tubuhnya. Perkataan itu membuat Mi Song sangat senang. Mi Song pun kini merasa garis merahnya dengan si guru sudah terhubung. Pulang sekolah, ketua kelas mengajak Hyun Yup pulang bersama. Ketua kelas mengajak Hyun Yup ke suatu tempat terlebih dahulu. Ketua kelas merasa Hyun Yup suka berada di tempat yang tidak banyak orang. Jadi dia membawa ke kolam yang sering dikunjunginya dahulu ketika menjadi tim renang SMP. Hyun Yup merendam kakinya di air dan berkata bahwa tidak bisa berenang, tapi Hyun Yup malah melompat ke dalam kolam. Ketua kelas yang panik lantas ikut terjun yang membuat Hyun Yup tertawa. Setelah itu ketua kelas menyelimutkan jaketnya untuk Hyun Yup. Kejadian yang membuatnya menjadi salah tingkah. Mereka lanjut makan mie bersama. Ketua kelas mulai bertanya, mengapa tadi Hyun Yup melompat, dan yang dijawab Hyun Yup bahwa sejak kecil ia bisa melihat hal aneh. Semua orang memiliki garis merah di atas kepalanya. Ketua kelas pun percaya pada omongan Hyun Yup karena tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Hyun Yup merasa dia orang aneh, tapi ketua kelas menolaknya dan berkata jika itu adalah hal spesial. Ketua kelas melanjutkan bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Bahkan jika ia besok menghilang, tidak ada orang yang akan menyadarinya. Malam sebelum tidur, Hyun Yup masih terbayang perhatian yang didapat dari ketua kelas tadi. Sedangkan di kantor polisi, Ji Wook dan teman-temannya masih dibingungkan dengan kasus kematian guru bahasa yang belum ada perkembangannya. Rekannya itu bertanya, apakah Ji Wook pernah berkencan, dan Ji Wook mengaku dia mengencani siapapun. Tapi sekarang Ji Wook memilih jomblo. Ji Wook teringat sosok Yoo Jin dan mengaku jika ada seseorang yang membuatnya penasaran. Namun Ji Wook tidak ingin tidur dengan wanita itu. Di waktu yang berbeda, Mi Song datang ke motel lagi di ruangan 206. Dan saat Hyun Yup sedang beres-beres ruangan, Hyun Yup mendengarkan suara Mi Song yang bicara seorang diri yang mengakui bahwa ia sudah tidur dengan banyak pria. Tapi hanya ada satu pria yang ada di pikirannya saat ini. Mi Song bercerita dulu saat pertama kali datang ke motel tersebut, ia menemukan kacamata. Di ruang motel itu, Mi Song bisa bebas melakukan apapun, termasuk mengekspresikan monolog
Misong untuk latihan aktingnya. Karena di tempat tinggalnya, para tetangga tidak suka suara berisik. Dari kacamata itu, Misong melihat garis merah dan saat mengintip ke ruang sebelah, ada sepasang orang yang melakukan hubungan enak-enak. Dia pun akhirnya menyadari arti garis merah itu. Kemudian Misong sadar bahwa ada tamu lain masuk ke sebelah kamarnya. Dan yang paling mengejutkan itu adalah guru musik. Beberapa saat kemudian seorang wanita masuk juga ke kamar tempat guru musik berada. Rupanya seorang artis yang lantas membuat Misong merasa tidak terima. Guru musik dan si artis pun melakukan hubungan rahasia mereka di tempat itu. Misong hanya mendengar desahan dari ruang sebelah. Misong melihat ada banyak benang merah pada si artis. Sementara guru musik itu hanya memiliki satu dan itu pun terhubung ke si artis. Selesai berhubungan, si artis pun ingin mereka bertemu lagi besok dan kemudian si artis pun pulang. Hyun-yup yang masih bekerja sedang berkirim pesan dengan ketua kelas. Tak lama kemudian Misong muncul dan ingin memperpanjang sewa kamarnya. Keesokan harinya hanya 2 kamar yang terisi, yaitu kamar 206 dan 205. Sebelumnya tampak Misong menyiapkan tabung pemadam api dan juga memberikan air minum yang dicampuri obat. Saat mendengar kedatangan seseorang, Misong pun tampak senang. Si artis yang datang lebih dahulu langsung Misong hajar dari belakang dengan tabung pemadam. Setelah itu, Misong merias wajah berperan sebagai artis yang kini sudah terikat tidak berdaya. Misong lalu menggantikan si artis masuk ke kamar guru musik berada. Guru musik kebingungan karena yang datang bukannya si artis melainkan Misong. Misong membahas musik yang terdengar di sana mirip dengan musik yang mereka dengarkan saat di sekolah sebelumnya. Segala pertanyaan dari kebingungan guru musik tidak Misong jawab sama sekali. Misong mengaku jika ia ingin menyatakan sesuatu lalu mendekat ke si guru musik yang membuat si guru musik ketakutan dengan sikap Misong. Si guru musik ingin pergi, tapi dia dilempar stapler dari belakang dan mulai sempoyongan tidak sadarkan diri. Setelah itu Misong mengambil alih seluruh raga si musik untuk ia bungkus sepenuhnya. Misong mengaku jika sudah mencampuri obat di minuman si guru dan akan segera membaik. Misong yang tampak senang malah menjadi panik saat menyadari kepala guru terluka akibat terjatuh tadi. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berhubungan enak-enak, Misong pun langsung mencipok si guru dengan brutal sebelum si guru mati. Si guru sempat bangun, namun akhirnya garis merah di kepalanya menghilang. Si guru pun tewas. Misong termenung dan akhirnya memutuskan melukai tubuhnya dengan stapler. Hyun-yup yang hendak beres-beres dikagetkan dengan si artis yang keluar dari kamar dengan keadaan diikat. Hyun-yup segera membantunya dan saat mengecek di ruangan 206, guru musik dan Misong sudah meninggal. Polisi pun segera datang melakukan penyelidikan. Ji-wook bicara dengan Hyun-yup yang menjelaskan tentang garis merah pada Misong hanya ada satu, tapi tidak terhubung dengan guru musik. Hyun-yup juga merasa kacamata yang Misong pakai selama ini adalah kacamata yang mereka cari. Saat datang ke motel itu, Misong tampak sangat berbeda dengan saat di sekolah. Saat memakai kacamata, Misong mungkin merasa menjadi orang yang spesial. Hyun-yup minta Ji-wook segera menemukan kacamata tersebut karena kacamata itu sangat berbahaya. Saat rekan kerja yang lain sudah pergi, Ji-wook menguras bak mandi dan menemukan kacamata yang Hyun-yup bicarakan selama ini. Ji-wook yang penasaran pun memakainya. Tampak dia kaget karena di cermin terlihat banyak garis merah di atas kepalanya seperti rambut pang. Berikut adalah akhir S-Line untuk episode 4. Kutukan yang berbahaya bagi orang yang mencampuri kehidupan orang lain. Pesan moral yang bisa didapat adalah keinginan untuk memiliki yang berlebihan hanya akan membuat kita melupakan hal-hal yang tidak bisa datang secara instan. Saya mewakili kru yang sedang bertugas mengingatkan untuk tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan sampai jumpa di video episode selanjutnya. Bye-bye!